disesat disalibkan, pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah, kalau bukan Yesus ini siapa nih yang akan disesat disalibkan pada hari Gini ketiga? loh, kau baca tanda Yunus dulu deh. Kau baca bahwa Ya, Yesus berkata, kira-kira siapa nih kalau bukan Yesus? ada dua Kristus yang tertombak digantung di tiang salib itu Kristus palsu karena mati terkutuk sampai detik Ini ini dia yang masih di. bangkit Aduh 3 hari ya, kemudian. terus nggak mau dia diapa-apain, bukan berarti dia nggak percaya bahwa nanti kebangkitan yang Anda bicarakan itu di mana tertulis. Itulah alasan Yesus mengatakan. Kok Anda tahu isi kepala si Petrus sih Pak yang tidak tertulis? Anda kok bisa tahu Pak? Berarti Iya, Anda coba percaya perhatikan. Yesus Anda itu harus Uni disalib. gagal paham sini, benar. Aduh Uni Majang, tidak paham. tertulis Perhatikan tapi dia tahu loh guys. Coba Tidak sekali tertulis lagi. tapi hebat inilah ya. Memang mereka ini menyetarakan diri dengan Tuhan guys ya. Mengatakan dia akan mati bangkit, Petrus nggak mau. Mana pikiran Tuhan yang mengatakan Yesus itu akan mati dan bangkit mana? Ayatnya. Aduh Mak. Dan di mana Petrus tahu 19, pikiran 19. Tuhan itu? Di mana dikatakan bahwa Petrus tahu pikiran Tuhan? Coba Kalaupun tunjukkan dia- ada manusia bernama Yesus datang kedua kali. Berarti Yesus sudah datang kedua kali. Ya nantilah. Ini gimana nih? Katanya si Yohanes di Pulau Patmos, tapi kemudian nanti datang kedua kali. Yang bener lah Bang kalau ngomong. Coba, Ini kata Bang, Yesus. ini Yesus lagi berkata, makanya kalau seandainya kalian baca teks Indonesia itu, tolong pakai KBBI, jangan kalian pelintir ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Benar, itu juga orang. Maka yang disalib itu adalah orang atau manusia, bukan malaikat tapi orang. Lah, emang yang disalibkan itu bukan manusia, anak manusia. Penyesat itu bukan anak manusia, manusia. Dan iblis, ada dua penyesat. Yang pertama adalah iblis, yang kedua adalah anak manusia. Manusia-manusia itu juga penyesat. Gitu loh. Nah, Oke, kita lanjut saya nih. nanya ya. Saya nanya boleh nggak nih? Oke, Ya. nih lihat ayatnya nih. Matius 20 ayat 19 kalimat terakhir. Ini tulisannya merah, berarti ini perkataan Yesus langsung ya. Iya. Ia akan disesat disalibkan, pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Nah,
kalau bukan Yesus ini siapa nih yang akan disalibkan pada hari Gini ketiga? loh, kau baca tanda Yunus dulu deh. Kau baca bahwa Ya, Yesus berkata, kira-kira siapa nih kalau bukan Yesus? ada dua Kristus yang tertombak digantung di tiang salib itu Kristus palsu karena mati terkutuk sampai detik Ini ini dia yang masih bangkit 3 Aduh hari ya, kemudian yaudah siapa? kau ngomong dulu deh. Kalau kau nggak siap mendengar jawabanku, ya Saya kau kan selesaiin dulu ya. bertanya. Yaudah kau Ya, dulu saya yang selesaikan ngomong. dulu. Matius 20 ayat 19, kalimat paling terakhir. Ini tulisannya merah berarti perkataan Yesus langsung. Pada hari ketiga ia dibangkitkan. Nah, kalau bukan Yesus ini siapa yang pada hari ketiga dibangkitkan? Yesus Siapa? palsu. Yesus palsu. Udah belum? Oh yaudah kalau gitu my lord diskusi sama si Chris Willijan aja. Kalau kalian tuh cuman sama kalian berdua ngomong, kalian yang nanya, kalian yang jawab. Kalian ngobrol aja diskusi dua. Ayo, siapa? Kau Silakan, nanya silakan. sama siapa? Yang jawab Chris Mau Willijan, aku Nerifa, bingung. Nerifa. Ya udah diam yang lain, aku yang jawab. Itu namanya diskusi. Nah, gini. Dengarkan baik-baik. Kami di sini menunjukkan ada dua Kristus. Satu Kristus asli, kedua Kristus palsu. Kristus asli sudah berkata, angkatan yang jahat ini tidak akan melihat satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Artinya dia tidak akan diserahkan ke alam maut, tidak akan mati. Tapi Kristus palsu itu mati dan konon katanya bangkit lagi ngaku-ngaku sebagai Yesus. Kristus yang asli tidak akan meninggoy dan nyawanya dirinya tidak binasa. Pertama kalian lihat dalam Mazmur 116 nomor 8. Engkau telah meluputkan aku daripada maut dan mataku daripada air mata dan kakiku daripada tersandung. Kalian ngerti arti diluputkan nggak? Contoh ngerti nih, lah. kalian ya udah kalau tahu diluputkan artinya gini loh. Ada orang yang terlihat Dia akan kalian ngomong, ini namanya bukan dialektika namanya, tapi kalian mau debat kusir. Kalau aku debat kusir aku nggak bisa. Males aku, kayak orang Udah, bego lanjut. aku jadinya. Kayak orang tolol kita, kayak orang kayak nggak ada apa ya, kayak nggak sekolah aku. Kalau memang kalian mau kayak gitu ya silahkan, tapi jangan sama aku lah, capek tau ya. Nih, dalam Mazmur 116 orang ini akan diluputkan, bukan mati beneran, diluputkan. Dengar, diluputkan. Artinya dia terlihat akan meninggoy tapi diselamatkan Tuhan. Pahami itu. Luput itu kayak gini, Bang Yani luput dari kematian loh. Artinya dia gak sempat mati, dia diluputkan dari kematian. Tiba-tiba kalian percaya Tuhan kalian mati beneran 3 hari. Sementara dia tidak akan diserahkan ke dunia orang mati, justru diangkat oleh Tuhan dengan tangan kanannya. Nah, itu adalah indikator bahwa ada dua Kristus. Makanya viral sekarang salam dua Kristus. Nah, Kristus pertama, Kristus asli yang diselamatkan Tuhan diluputkan dari kematian. Tapi dia itu seperti tanda Yunus, artinya dia tidak mati sama sekali. Karena Yunus itu tidak mati, 3 hari 3 malam tidak mati. Nah, Kristus palsu dia meninggoy. Nah, namun kemudian tiba-tiba ada orang yang bangkit ngaku-ngaku Yesus. Nah, ngaku-ngaku Yesus, lalu mukanya udah berubah, berbeda. Maria Magdalena yang sempat nyium kakinya aja nggak tahu, murid-muridnya aja nggak tahu, tapi ngaku-ngaku Yesus, bahkan mengaku segala kuasa telah diberikan kepadaku, sama persis seperti si Bilis. Si Bilis aja yang ngaku-ngaku punya kekuasaan. Yesus anak Maria coba dengarkan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mau kalian bilang bahwa kekuasaannya muncul setelah dia disalib? Berarti waktu dia menghidupkan Lazarus nggak punya kekuasaan. Kan kontradiksi kalian. Kalian percaya bahwa dia sejak semula adalah firman yang menjelma menjadi daging, artinya punya kekuasaan diberikan Tuhan. Tiba-tiba kalian percaya segala kuasa telah diberikan kepadaku setelah dia disalib. Setelah dia meninggoy, baru dia punya kuasa, kan lucu. Makanya ada indikator bahwa yang ngaku-ngaku Yesus ini adalah penyesat yang disebutkan Yesus dalam kitab Matius, bahwa penyesat ini mengaku-ngaku sebagai Yesus yang bergelar Mesia. Pada akhirnya dia bergelar Mesia atau Dajjal, karena Dajjal setiap nabi itu memang menjelaskan tentang Dajjal. Kami diberitahukan dalam Islam. Bahkan zaman Nabi Muhammad, Umar ibnu Khattab percaya bahwa Abu Sayyad adalah Dajjal. Dajjal ini adalah tokoh yang menyesatkan atau antikristus, ya, yang mana sebenarnya dia cacat. Coba perhatikan, Tuhan kalian yang hadir bersama Thomas itu kan cacat, tangannya bolong. Tangannya kan bolong, perutnya bolong.
Kayak mana? Masa betul ada Mesias yang dicintai Tuhan dibiarkan bolong tangannya, sementara dia sendiri waktu hidup memperbaiki orang buta aja disembuhkan, tiba-tiba dia sendiri bolong tangannya. Kalau di Islam tuh matanya yang bolong, matanya kayak anggur tuh, cacat. Tapi yang ngaku-ngaku ketemu Thomas itu tangannya yang bolong, perutnya yang bolong. Ini Tuhan kenapa bisa cacat begini, kan nggak mungkin. Makanya dalam Islam itu dikatakan Tuhan kalian tidak sama sekali cacat. Karena nggak mungkin Tuhan itu cacat. Jangankan cacat, Tuhan itu ndak berwujud manusia. Tapi kalian percaya orang yang minta ikan goreng ini, yang ngaku-ngaku Yesus ini, tuh tangannya bolong loh, bahkan perutnya bolong, bekas tombak dia. Nah, jadi ada dua Kristus secara indikator. Yang pertama Yesus asli anak Maria, yang lahir dari hasil apa? Roh Kudus, bukan dari hasil perkawinan silang antara manusia dengan manusia. Nah, tapi ada Kristus yang mati terkutuk kemudian dibangkitkan. Sebab Theos, kalian tahu Dajjal. Dajjal itu memiliki kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa? Emang ujian bagi manusia. Dia bisa menghidupkan orang mati juga. Itu kami percaya itu. Nah, bahkan Dajjal ini bisa menghadirkan ibu seseorang yang sudah meninggal. Perhatikan ya. Kristus yang kalian katakan Tuhan itu, yang anak Maria itu, ketika dia menghidupkan Lazarus, dia itu berdoa kepada Tuhan. Tapi Paulus menghidupkan Eutikus tidak berdoa. Nih dajjal-dajjal palsu itu udah banyak datang. Nah jadi ketika kalian mengatakan anak manusia akan diserahkan, lah memang dia anak manusia. Jadi memang dajjal-dajjal ini sudah muncul, dan banyak memang dajjal-dajjal iblis palsu atau mesia-mesia palsu datang. Nah, bahkan Yesus mengatakan angkatan murid-muridnya itu angkatan jahat. Makanya Yesus berkata, dan tidak menutup kemungkinan orang pilihannya juga ikut tersesat. Bayangkan, Yesus pilih 12 murid, katanya satu iblis. Katanya Yudas yang iblis, tapi Yesus sendiri mengatakan Petrus iblis loh. Ini murid kesayangannya aja dikatain iblis loh. Bayangkan ya, katanya murid-murid Yesus melihat Yesus anak Maria menghidupkan Lazarus, tapi ketika ditangkap Hansip Romawi, dia kabur semua. Inilah bukti bahwa murid-murid Yesus itu gampang terpengaruh. Nah, lihat satu lagi nih alasan saya mengatakan bahwa ada dua Kristus. Perhatikan baik-baik. Perbedaan tingkah laku antara Yesus yang anak Maria asli yang sangat rendah hati, melarang murid-muridnya untuk keluar dari Yerusalem. Si Yesus yang baru bangkit dari kematian ini, yang tangannya bolong ini, mengatakan begini loh, segala kuasa telah diberikan kepadaku, jadikan seluruh bangsa muridku. Sombong. Beda dengan Yesus anak Maria, aku hanya diutus untuk Bani Israel. Beda, karakternya beda. Yang aku segala kuasa. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang aku diberi kuasa siapa coba selain iblis? Iblis duluan yang aku diberi kuasa. Baru setelah itu Yesus yang bangkit dari kematian. Masa kalian percaya dia Allah sejak semula, dia firman-Nya jadi manusia, tiba-tiba kekuasaan baru diberikan ketika dia habis mati? Ya bener aja kalian ini loh. Oke, saya bantah satu. Boleh saya bantah satu tentang Pak Kris mengatakan menanggapi. Itu ada alasannya ketika Yesus mengatakan si Petrus ini, karena Petrus tidak percaya kalau Yesus itu akan mati dan bangkit. Makanya Yesus katakan iblis, karena kalau iblis Petrus tidak percaya. Interupsi Bang Rizal. Saya minta dengan sangat kepada Pak Kris Wilujan, lakukan seperti saya membacakan ayat, karena saya tahu ayat itu bukan itu alasan Yesus mengatakan iblis. Ini penipuan berjamaah ini. Ini sistematik banget. Coba Anda baca ayatnya, jangan Anda yang bernarasi, saya yang cross check ayatnya, Pak. Bukti kalau Anda membaca ayat itu dengan sempurna, Anda tunjukkan ayatnya, baru Anda jelaskan narasinya, nanti baru datanya dulu, baru narasi. Saya tahu alasan Yesus mengatakan murid orang itu iblis, karena dia menghalang-halangi Yesus untuk disalibkan, seolah ketakutan dia. Bukan kan berarti Petrus, dia apa yang Anda bilang tadi apa? Petrus kan mengatakan dia menarik Yesus. Bukan, dia tidak percaya. Ini kan penipuan ini. Aduh, kok aku ditipu mentah-mentah sama Paulus ini. Capek-capek baca Bible, ternyata aku jadi ditipu aja ini. Ya, karena dia nggak percaya Yesus akan mati bangkit, makanya Yesus bilang kamu iblis. Mana coba mana datanya itu bahwa Petrus tidak percaya bahwa dia akan mati dan bangkit, mana datanya?
Saya mau buka tapi lupa ayatnya. Tunjukkan aja biar saya yang tunjukkan, tapi ayatnya ayat berapa? Saya bukakan di sini, saya baca. Cari aja kata Astagfirullahalazim. Ternyata belum baca Pak Kris ini loh ayatnya. lupa ayatnya. Aduh, kayak Coba saya dibantu. apa sih? Saya itu nggak berani bernarasi kalau saya nggak baca dulu ayatnya loh. Bahkan saya baca satu perikop kalau perlu. Kalau perlu satu kitab gue bacain. Ya ampun. Oke, kita lewat itu. Saya baca ini. Nggak boleh kayak Matius. gitu diskusi Pak Kris. Ini namanya Anda menipu publik yang 198. Namanya penyesatan terbuka. Ini kalau dalam bahasa Minang, aku tak kicuah di nantarang ini namanya ini. Ya, yang Yesus Bumi katakan terang-terangan. Petrus iblis, saya pernah baca ya. Petrus menarik Yesus. Petrus katakan jangan ngomong begitu. Petrus tidak setuju kalau Yesus itu mati dan Makanya baca ayatnya di mana itu tertulis, Mbak. Biar saya ini tercerahkan, biar 200 orang tercerahkan. Aduh, Saya mau- Mak, janganlah kayak gini lah diskusi lah Pak Kris ya. Pak Kris, kalau itulah kenapa di Islam itu al-isnad minad-din. Bicara itu sesuai data, ya Lukas Allah. 24 bukan Pak Kris? Itu dibantuin lagi sama umat Islam. Anda bantu saya dulu. Coba maksudnya apa? Enggak, saya coba Pak Kris ke Lukas 24 itu maksudnya. Ya. Biar nggak terlalu sulit, coba. Dibantuin lagi sama umat Islam. Kalian yang menjelaskan bernarasi, kami yang bantuin. Masya Allah, umat Islam ini benar-benar keren ya. Mereka yang bernarasi, kita yang kasih ayat. Anda kan mengutip itu tadi kenapa Yesus mengatakan Yang mana Pak Kris? Gini Coba aja deh, Bang Ali monitor, Bang Ali. Bang Ali monitor. Monitor. Bang Ali lanjut ya. Aku nggak mau merusak. Aku kan gini Bang Ali. Bentar lagi kan aku Ya. mau skripsi nih. Aku nggak mau Ya. merusak akal aku yang dikasih Allah gratis nggak berbayar ini ya. Aku nggak mau apa ya namanya merusak akal aku, tercabut paku yang ada di kepalaku. Ya karena apa? Aku berkali-kali bilang bahwa tolong orang Kristen sebelum bicara itu tunjukkan data dulu, baca baik-baik seperti saya tadi, membaca beberapa ayat di kitab kalian, lalu baru bernarasi. Kenapa? Iya. Karena kalau Saya tidak kan bisa- begitu, saya kan bisa kembali nanya. astagfirullah. Bentar dulu. Di mana data kamu Yesus Aduh. mengatakan Petrus itu iblis? Mana datanya? Ini saya kasih datanya nih. Anda baca dulu. Anda nih. baca dulu Yohanes 13 nomor 2. Ya. Di mana? Matius 16 ayat 23. Matius 16 21 sampai 23. Baca Matius. Oke. Ini baru bagus diskusi. Bawa data, jangan bawa congortologi, nggak mempan di sini ya. Ini kita baca nih ya. Sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan nih, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Theos, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata pada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dari kerajaannya. Pertanyaannya ya, ini kalau aku tanya ya, di mana tertulis Yesus berkata bahwa Petrus itu dikatai iblis karena tidak percaya untuk dibangkitkan gitu loh. Ayat Mana? 22. Mana? Coba ayat berapa? 22 ya. Ayat Tetapi 22. Petrus Menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Ya, Theo, menegur dia. Kurios, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali tak akan menimpa engkau. Di sini si Petrus nggak mau, dia diapa-apain, bukan berarti dia nggak percaya bahwa nanti kebangkitan yang Anda bicarakan itu di mana tertulis. Itulah alasan Yesus mengatakan. Kok Anda tahu isi kepala si Petrus sih Pak yang tidak tertulis? Anda kok bisa tahu Pak? Berarti Iya, Anda coba percaya perhatikan. Yesus itu harus Uni disalib. gagal paham sini, benar. Aduh Uni Majang, tidak paham. tertulis Perhatikan. tapi dia tahu loh guys. Saya baca Tidak sekali tertulis lagi. tapi hebat inilah ya. Memang mereka ini menyetarakan diri dengan Tuhan guys ya. Perhatikan teman-teman ya. Ini dasar terakhir saya dan nanti Bang Ali lanjut dengan Bang Kris Walujan. Ini terakhir nih. Ya terserah, nggak apa-apa. Ya udah, Tapi nanti Anda Abang gagal dengan- paham dengan Petrus tadi. Bukan ya. gagal paham. Saya tidak mau memahami sesuatu yang tidak tertulis. Kenapa Yesus mengatakan nyala iblis? Karena Petrus menghalang-halangi Yesus itu. Yesus akan mati Dia dan memikirkan bangkit. pikirannya Yesus sendiri. harus mengalami Di penyaliban mana kan? tertulis itu? Di mana tertulis kalau Yesus berkata bahwa kau menghalangi aku karena kau nggak percaya aku akan bangkit, itu di mana tertulis? Coba perhatikan.
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah, engkau satu sudah batu. menjadi batu sandungan karena engkau Sebab engkau memikirkan bukan apa orang yang memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, mana? Kalau Yesus mengatakan dia akan mati bangkit, Petrus nggak mau. Mana pikiran Tuhan yang mengatakan Yesus itu akan mati dan bangkit, mana ayatnya? Aduh, Mak. Ya, Pak Kris. Dan di mana Petrus tahu 18, pikiran 19. Tuhan itu? Di mana dikatakan bahwa Petrus tahu pikiran Tuhan? Di mana Coba ya, Tuhan pernah 21 memutarakan ya. pikirannya kepada Petrus, nanti aku mau Pejabat mati dan bangkit. itu- Kalau kalian maksud Lukas 24:46, ayat itu tidak pernah ada. Bahkan itu dikatakan sebagai penipuan atas nama Yesus. Ya, diam dulu nih, aku terakhir nih. Pak Kris nanti dengan Bang Fitnah Ali. itu fitnah. Ya udah lewat Kalau aja fitnah itu tunjukkan kawan. yang benarnya. Kau nuduh-nuduh orang fitnah tapi Saya- tidak membuktikan. Itu tidak benar, Ini ada terakhir kebenaran. nih, saya terakhir deh. Kalian nggak bisa bantah, tapi kalian berasumsi liar. Bahkan berani-beraninya mengutipkan sesuatu yang tidak tertulis kalian. Ngeri kali kalian. Liar, bukan kita berasumsi liar. Anda punya kesimpulan salah. Saya soal bukan itu. punya kesimpulan, saya membaca. Di Anda baca, sini tapi saya Ayat membaca. 71 di situ ada tertulis bahwa Yesus mengatakan bahwa dia akan dibunuh. Apa sih? Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua imam-imam kepala Taurat. Ia dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Iya, betul. Betul. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuh kiranya di mana tertulis kalau kalian tahu pikiran kalian tahu nggak? Mengutarakan pikiran dengar dulu lah. Ini namanya kalian yang menyimpulkan. Saya bertanya kepada kalian, di di ayat 20. mana di situ Yesus mengatakan 21 pikiran Petrus bahwa Petrus itu tidak 21. percaya? Pakai pas, diam dulu pakai pas. 21. Ayat 21 itu mengatakan begini, bahwa Yesus mengajarkan ke murid-muridnya bahwa dia itu akan digini. Itu bukan kata Yesus, tapi kata penulis Iya, kitab betul. kalian. Bukan Yesus yang bilang, itu penulis kitab kalian. Terus ngomong gitu. Tidak ada Yesus bicara, itu penulis kitab kalian. Itu Yesus yang Penulis jawab. kitab yang tidak jelas. Apa sih ini? Tafsiran menurut penulis kitab Yesus ini tentang perkataan Yesus. Contoh, ketika Yesus berkata, "Bukankah 12 murid ini aku yang memilih, tapi salah satunya diantaranya iblis." Kata penulis kitab Yohanes, maka yang dimaksud iblis menurut Yesus adalah Yudas. Tapi ternyata satu-satunya murid Yesus yang dikatai iblis oleh Yesus adalah Petrus. Ini ada kontradiksi antara interpretasi menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak. Ini kan perkataan penulis kitab kalian, bukan Yesus yang berkata. Bahkan ketika Yesus berkata dalam Lukas 24:46, ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Mau kalian sampai meninggoy, ya mama kalian bolak-balik meninggoy, kalian hidup lagi, mama kalian bolak-balik reinkarnasi 170 kali, tidak akan kalian temukan di kitab perjanjian lama bahwa ada tertulis Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Ini yang disebut apa? 3 konsekuensi. Pertama, kalau bukan Tuhan kalian berbohong, mengutip sesuatu yang nggak ada yang berdusta atas nama Yesus, atau ayatnya pernah ada tapi hilang. Itu konsekuensinya. Nah, ini terakhir, dari tadi aku mau bilang terakhir. Bahkan maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Nabi Isa itu tidak mati, tapi dia diselamatkan ke sisi Allah. Perhatikan baik-baik nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Yesus mengatakan ada satu manusia yang tidak pernah akan mati sampai kedatangannya kedua kali. Siapa manusia yang gak mati di antara manusia waktu itu? Kecuali Yesus sendiri. Ya, siapa? Atau kalau kalian tidak bisa menunjukkan ada manusia yang masih hidup sampai nanti Yesus datang kedua kali, berarti kalian mengakui Yesus berbohong. Ya itu kan Di sini nanti dikatakan, kok nanti, inilah orang nih kalau nggak baca bener-bener. Aku dari tadi baca teksnya loh. Aku berkata kepadamu, ngerti bahasa Indonesia kan? Ngerti bahasa Indonesia kan? Ngomong. Bahasa Indonesianya begini nih. Kok Elia pula? Emang Elia ada di situ?
Kalian kalau mau nipu kami umat Islam, jangan kalian tipu orang yang udah baca Bible. Percuma, kami udah baca Bible kalian. Ini ku ulangi membacanya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, memangnya Elia hadir pada waktu itu di situ? Hah? Ya, Emang Elia hadir? Ya kalau Apa bahasa kata Yesus? Apa kata Yesus? Dengar. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati. Yang hadir di situ siapa? Yesus, murid-muridnya. Maka kalian harus berani menunjukkan satu orang yang hadir pada waktu Yesus berbicara di situ. Satu orang yang gak meningsoi sampai nanti Yesus datang kedua kali. Kecuali Yesus itu sendiri. Karena dia orang. Nah, Jadi kalau kalian percaya, Yohanes di Pulau Patmos itu yang dimaksud oleh Yesus tentang Elia. Jadi coba kalaupun tunjukkan dia- ada manusia bernama Yesus datang kedua kali. Berarti Yesus sudah datang kedua kali. ya nantilah. Nih gimana nih, katanya si Yohanes di Pulau Patmos, tapi kemudian nanti datang kedua kali. Yang bener lah bang kalau ngomong. Coba, Ini kata Bang, Yesus. ini Yesus lagi berkata, makanya kalau seandainya kalian baca teks Indonesia itu, tolong pakai KBBI, jangan kalian pelintir ayatnya. Ini aku ulangi perkataan Yesus ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja. Pertanyaan saya, apakah ada anak manusia yang datang sebagai raja di Pulau Patmos? Dengar ya, ini Oke, nubuatan. berarti sudah datang Yesus kedua kali di Pulau Patmos ya? Iya, penglihatan batin. Kau My ini Lord. bicara tentang orang yang datang tiba-tiba penglihatan batin. Hantu blau. Udah diam ya, aku terakhir. Maka kalau kalian sebagai Islam, kalian akan betul-betul memuliakan Yesus yang konsekuensinya Yesus tidak berbohong. Kenapa? Hanya ada satu orang yang tidak akan mati sampai dia sendiri datang, yaitu orang itu sendiri, Yeshua HaMasiah, yang umurnya dipanjangkan, yang kenyang karena firman Tuhan, karena dia bukan orang yang butuh makanan ikan goreng seperti Kristus yang baru bangkit, tangannya bolong, perutnya bolong, ngaku-ngaku Yesus tapi minta ikan goreng, mengaku akulah yang telah diberi kuasa, seperti perkataan tepat seperti iblis. Maka inilah yang kalian sembah, Kristus yang berbeda dengan anak Maria yang sombong dan cacat Ya, sudah karena dicatat. badannya Ya. bolong. Sudah Dah, direkam. silakan direkam. Direkam oleh Ya. Yesus. Oke, saya turun Bang Ali, lanjut ya. Silakan dilanjut dengan orang-orang Pak Kris dan Melot. Kenapa? Saya mau menjaga intelektualitas dalam diri saya. Sudah Ya. dicemari sendiri. Kok dicemari sendiri? Anda sendiri yang Di sini mencemari. tugas enggak, saya belum mencemarinya. Yang mencemari itu adalah orang Kristen yang melintir kitab sucinya sendiri dan diluruskan oleh Anda saya. menafsirkan bebas sendiri. Apa arti penafsir? Arti My Lord, penafsir artinya unis apa, my sendiri. lord? Katakan Ya, saya saja tanya. Unis sendiri yang Arti mengatakan. menafsir apa, my lord? Ulangi arti menafsir, asal katanya, terus maknanya apa? Interpretasikan. Oke, yang mana yang saya interpretasikan? Yang Yesus bolong makan ikan itu palsu. Loh, itu bukan palsu. Saya menunjukkan indikator. Indikatornya apa? Yesus, anak Maria itu bisa tidak menyembuhkan orang sakit. Nah iya, nah nanti direkam itu. Tapi dirinya sendiri sama nggak bisa Yesus. sembuh. Normal lah Iya, itu berpikir. direkam sudah sama Yesus. Ketika Yesus melihat ada orang buta, bisa nggak dia menyembuhkan dengan mujizat yang diberikan Tuhan kepadanya? Bisa. Terus tiba-tiba Yesus sendiri tangannya tetap bolong sampai dia naik ke Iya, surga itu gitu, nggak bisa sembuh. Tujuannya Hebat. apa? Bang, tahu nggak tujuannya apa? Ah, tahu lagi nih tujuan Tuhan Tujuannya nih. kan? Mengerti pemikiran Tuhan nih. Coba tunjukin tujuan tangan bolong Tujuannya, itu apa? Oke, saya buka chat GPT. Tujuannya apa sih? Hah, Ya, ya, tujuannya ChatGPT apa? tahu Coba. pikiran Yesus. Udah ya teman-teman, kalau udah bicara tujuan Tuhan ini mereka jadi Tuhan, guys. Aku udah nggak berani bicara karena mereka udah jadi Tuhan, tahu tujuan Aduh. Tuhan, tahu pikiran Tuhan. Anda nggak mau ChatGPT yang dibawa. Oke,
lanjut Bang Ali, lanjut Bang Yans ya. Aku Ya, mau silahkan. ya, wabillahi taufik walhidayah teman-teman ya, izin pamit undur diri. Saya mau menginjili orang-orang tersesat dengan menunjukkan salam dua Kristus. Ada Kristus palsu dan Kristus asli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat umat Islam salam satu Tuhan, buat umat Kristen salam dua Kristus. Lanjut aja, Bang. Assalamualaikum. Agak noise ini. Agak noise ini. Bang Yan aja dulu. Noise di sini nih. Udah lanjut aja bang, nggak apa-apa, lanjut aja, nggak ada yang YouTube ini kok. Sebentar saya lagi ini, sebentar. Baik. Jadi gini ya. Tadi narasinya sudah jelas ya. Bahwa tadi Anda mengatakan ada hadir di Pulau Patmos. Setahu saya di Pulau Patmos itu dia mengaku dirinya bintang timur yang gilang gemilang. Yesus selama hidupnya dia tidak pernah mengaku dirinya bintang timur. Sesuai dengan Yesaya 14:12, bintang timur itu adalah putra sang pajar, Helel Bensar. Lalu ini tadi. Jadi yang menjadi persoalannya, Anda saya perhatikan orang-orang Kristen ini selalu menginginkan Yesus itu harus mati dan dibunuh di kayu salib. Artinya Anda mendukung keinginan iblis di Yohanes 13 nomor 2 untuk merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Ayat berapa? Nah, ini Yohanes 13 nomor 2, iblis itulah yang berkuasa, yang menginginkan kematian. Karena harus adanya terjadi pembunuhan. Jika ini adalah kehendak daripada Yesus sendiri, Matius 19 nomor 18, Yesus melarang untuk membunuh. Jika dia melarang untuk membunuh, Nggak ada apakah bacaan dia membunuh. menyerahkan dirinya? Nggak ada bacaan membunuh bang. Yohanes 13 ayat 2 nggak ada. Ada Yohanes 13 mengkhianati nomor 2 orang. apa itu? Merencanakan apa di situ? Mengkhianati, nggak ada membunuh. Mengkhianati. Oke, mengkhianati Oh, ada Yesus bohong. tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk dapat uang sogok. Tujuannya agar siapa? Agar Yesus diserahkan Tangkap. kepada orang tentara Romawi ya. Tangkap, Untuk dilakukan ya. apa? Salib kan? Belum. Pembunuhan kan? Belum. Kok belum? Kan tujuannya kan pembunuhan itu. Supaya Yesus ditangkap doang. Iya, karena apa? Hukum Yahudi itu apa? Agar orang yang mengaku Saat anak Allah itu- itu harus ini, Bang, dibunuh saya kan? jelasin dulu ya. Yudas itu niatnya Niatnya untuk apa? memberitahukan itu agar dapat uang sogokan. Di situ siapa yang merencanakan, yang membisikkan rencana? Yudas, Ya, iblis, Yudas iblis. yang berencana atau iblis? Ya keduanya lah. Jadi iblis yang merencanakan lalu membisikkan ke dalam hati Yudas, betul? Nah, tujuan Yudas adalah berarti untuk dapat uang berarti sogokan. yang melakukan pembunuhan, Belum, yang Mas. menginginkan pembunuhan terhadap manusia Bukan sesuai pembunuhan, dengan dengerin dulu, Yohanes Bang. 8 nomor Udah itu 44. saja nih. Dengerin Iblislah dulu. yang menjadi bapakmu. Dengerin Karena dulu. yang menginginkan kematian dan pembunuhan terhadap Adanya anak manusia itu iblis. Yohanes 8 Dengerin dulu. 44. Oke, saya jelasin. Sekarang kamu menginginkan Yesus harus mati. Berarti Mau kamu dijawab bekerja sama dan menginginkan dijawab atau sejalan dengan keinginan iblis. Mau dijawab Karena nggak? keinginan Tuhan, Wah, ini ya nggak mau keinginan dijawab Tuhan nih. jangan membunuh. Bang Ya. Sulan. Ini Ya. orang nggak mau dijawab nih. Ya. Nyerocos Keinginan udah melot. Tuhan jangan membunuh. Ya. Matius 19 nomor 18. Ya, Saya Mau dijawab, Bang Ali. potong terus. ya, Ya. oke, apa itu? Oke, jawab. Oke. Silakan. Yudas itu tujuan dia mengkhianati Yesus adalah untuk dapat uang sogokan. Niat dia setelah Yesus ditangkap itu hanya diadili, tidak sampai dibunuh. Nah, ketika Yudas tahu bahwa hukumannya adalah dihukum mati, dia menyesal, dia kaget. Nah, dan uang sogokan itu dikasih kembali ke si rabi-rabi Yahudi dan dia menyesal. Data yang lain beli tanah kok dia. Iya, beli tanah, tapi dia bunuh diri kan karena menyesal. Berarti kontradiksi juga. Ayat kamu ada yang beli tanah, ada yang dilemparkan kepada orang Yahudi kan? Ya, pokoknya Kan intinya jelas dia itu. bunuh Yang diri. mana yang benar itu? Intinya Datanya dia nggak bunuh benar diri itu. lah, menyesal. Menyesal. Ada yang beli tanah, kok menyesal dia beli tanah ya? Kayaknya sih uang yang dilemparkan ke Yahudi itu dibelikan tanah. Yang mana yang benar? Yang membeli tanah Dilempar ke kayaknya rabi-rabi Yahudi itu. dilempar ke orang Yahudi atau dibelikan tanah? Menurut saya dibelikan tanah oleh orang-orang Yahudi yang uangnya dilemparkan itu. Tulis itu.
Ya, tafsirnya mungkin. Udah, Bang My Lord, Rizwan mungkin lewat. ada referensi. Saya mau tanya. Jadi dilemparin orang-orang Yahudi beli Tolong tanahnya dijelaskan gitu, dulu sama bukan? saya. Bukan. Nah, sekarang rencana kamu udah sejalan dengan iblis ini, kan gitu. Iblis saja di situ membisikkan rencananya. Iya, rencana menjual. Tujuan daripada rencana iblis, iblis kan tahu kemana arah tujuannya. Yaitu Yesus Kalau harus Yudas dibunuh. itu bukan niat mau Harus bunuh terjadi Yesus. pembunuhan terhadap Yesus, kan gitu. Izin, Ya kan? izin Pak My Lord. Sebentar, ini mengenai Yesus itu bukan sekedar mau ditangkap Pak, tapi memang mau dibunuh. Iya, Gitu. tujuan orang-orang Yahudi mau membunuh dia, tapi Yudas itu nggak tahu kalau bakal dihukum mati. Ketika Rencananya kan udah ada dalam Taunya dari mana? pemicunya kan iblis. iya, Pak tapi My Yudas Lord taunya dari mana kalau Yudas Nih. nggak tahu dia akan dibunuh? di Matius berapa sebentar? Matius Ya, sebentar teman-teman. Assalamualaikum Ustaz Dio Pratama. Iya bang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Arif. Assalamualaikum Ustaz Dio. Ya, silakan Ustaz Dio dulu, agak noise ini. Aku nanti ngerocos yang mereka ini nggak tahan sama aku. Enggak, saya bisa kok. Mana saya Oh ya nggak silakan, bisa. Bang Kris kalau ada sanggahan silakan. Ada sanggahan saya dari si siapa tadi? Bang Ali Aceh. Ya, dengar ya. Kalau saya perhatikan Markus ya, yang di Yesus itu ya oleh imam-imam ya, tua-tua ahli Taurat dan mahkamah agama ya, mereka membelenggu Yesus dan membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Nah, ini sebagai bukti bahwa Yesus itu mereka kenal dan dia ditangkap. ya Matius 27 ayat 3. Nah, dulu My Lord, diam dulu kau. Ya, Matius 15 ayat 2 ya sampai ayat 20 sampai 32 ya dikatakan bagaimana Yesus itu disalibkan. Jadi saudara-saudaraku yang di kaum muslim ya, saya menganggap bahwa kebenaran yang diriwayatkan tentang Yesus lahir, mati dan bangkit di Alkitab diajarkan di ajaran kalian itu Kristus lain. Nah, ini saya menganggap bahwa ini ilmu seperti iblis menggoda Hawa ya. Dia mengutip kebenaran dan menambahi kebohongan. Nah, jadi kebenaran Alkitab itu yang diputarbalikkan di ajaran lain saya anggap adalah selevel iblis. Jadi janganlah kebenaran ini kita putarbalikan menganggap itu suatu kebenaran. Jadi sudah jelas ya. Yohanes 19 nomor 5 sampai 12, Pilatus menggantikan orang di sana. Setelah dibonyokkan di Yohanes 19 nomor 1 itu dibonyokkan, ya agar dia wajahnya tidak dikenali, dimahkotai duri dan diberi jubah ungu lalu diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Lalu setelah orang Yahudi menghujah, Pilatus masuk sendiri ke dalam ruang pengadilan. Dia tidak membawa Yesus lagi ke dalam ruang pengadilan. Lalu berbicara dengan Yesus. Ini Yesus yang mana nih? Lalu mengatakan bukan. Nah, jelas di situ dia berkata-kata baik. Dan yang tadi sudah disasah, sudah tidak bisa lagi mukanya dikenalin. Yang bermahkota duri dan berjubah ungu. Baca dong Bibel kamu. Bibel kamu sendiri menegaskan bahwa Pilatus di dalam Matius 27 nomor 18 sampai 19 diingatkan oleh istrinya untuk berlaku adil terhadap orang yang tidak memiliki kesalahan. Ya, tapi kan ada orang banyak menyaksikan dan Orang Barabas. banyak itu tidak masuk ke dalam ruang pengadilan karena orang-orang Yahudi tidak mau. Itu di hari Paskah, mereka tidak mau menajiskan dirinya dengan masuk ke dalam ruang pengadilan. Jadi yang keluar masuk ruang pengadilan itu Pilatus. Aduh, udah parah kalau sudah seperti itu kamu. Ini Barabas Ya, dan silakan Pak Christian ngomong dulu Pak Christian. saksi. Orang banyak mereka berteriak salibkan dia itu saksi semua yang melihat ya. Jadi saya pikir tetap saya anggap kalau ilmu selevel iblis kebenaran dicampur kebohongan itu aja.
Justru Bibel kamu lah yang mengatakan itu. Kebohongannya tadi sudah jelas. Pilatus Yudas menyerahkan uang kepada orang Yahudi. Ya, dalam ayat yang lain mengatakan membeli tanah. Ini kebohongan. Ya kan? Kebohongan yang berusaha ditutupi. Ya, kebenaran yang berusaha ditutupi. Di Yohanes 19 nomor 13 itu penambahan ya yang ditutupi oleh si penulis Bibel Anda. Karena apa? Anda di Bibel Anda memaksakan bahwa Yesus Anda harus mengalah kepada rencana iblis. Nah, itu harus mengalah dan kalah atas rencana iblis yang ingin membunuh dia. Jadi bukan dia yang menginginkan dia mati dan gantung di kayu salib. Karena di dalam Matius 19 nomor 18, Yesus melarang untuk melakukan pembunuhan. Kalau dia yang melakukan itu, berarti dia memberikan dosa kepada orang-orang Yahudi yang harus membunuh, orang-orang Romawi yang harus membunuh dirinya. Untuk melanggar larangan dia. Ini gabrul kan? Di hukum Taurat juga sudah jelas, jangan membunuh. Membun-bun. Ya, membun-bun ya. Masa Tuhan menurunkan hukum, Yesus menurunkan melarang, tetapi dia menginginkan orang untuk melakukan pelanggaran. Mana? Ya, Saya mau tidur ya. Maaf ya, saya mau Pak turun. Kris, tanggapi dulu lah, Pak Tanggapi Kris. dulu Bang Kris. Om Kris, tanggapi dulu. Tanggapi dulu. Enggak lah, kesimpulan Ya. saya tetap seperti yang saya katakan tadi. Kebenaran Alkitab itu kalau dibelokkan di ajaran lain itu ilmunya level iblis. Itu aja. Ya, kita adu data. Ayo, adu data. Waduh. Aduh, turun Pak Kris ya. Jadi memang tipe-tipe Pak Kris ini jangan terlalu di ini teman-teman. Ya, baca ada satu ayat waktu mau nangkap. Siapa yang kamu cari? Kata Yesus. Yesus dari Nazaret kan gitu. Masa kalau dia kenal itu yang mau nangkap itu antara tentara Romawi, para imam di situ dan orang Yahudi, akan nanya gitu dong, kenal kan? Nggak kenal tuh. Ayo gimana tuh? Lanjut, Bang Dio. Iya, kalau masalah begini, kalau masalah banyak orang kemudian menyaksikan ada Yesus disalib, itu sebenarnya gini, narasi Al-Quran kan mengatakan diserupakan, ya diserupakan berarti sama rupanya ini. Nah, Quran itu nggak pernah menampik adanya penyaliban, ya penyaliban itu ada. Nah, terjadi kepada orang yang diserupakan. Nah, indikasi bahwasannya bukan Yesus yang disalib, ya kalau kita merujuk kepada Bible itu adalah perkataan orang yang disalib. Apa itu? Yaitu Eloi Eloi lama sabachthani. Ya. Begitu. Yesus ini kan atau Eli Eli lama sabachthani. Nah, sebagaimana kita tahu kalau baca Bible dari awal sampai dengan proses penyaliban, Yesus ini nggak manggil Eli kepada Tuhannya, nggak manggil Eloi, manggilnya Bapa. Gitu. Inilah yang menjadi indikasi, loh, kok di ending point malah dia beda gitu. Rutinitasnya memanggil kepada Tuhannya Bapa ini malah di ujung-ujung Eloi Eloi, Eli Eli gitu. Nah, tidak seperti biasanya. Seperti itu kalau merujuk kepada Bible. Silakan Ustadz Dio dan Pak Maylord, Pak Pendeta ini ya kalau masalah ya. Bukan Bang, saya jawab biasa. Oh iya, yang Katolik itu ya Pak ya, Katolik Iya, tapi iya. ngutip Esra Soru ya Pak. Ayatnya doang. Iya Ayat iya iya. Alkitab doang, bukan ajaran sempurnanya. Ini kalau Lanjut bukan Ustadz Dio dengan Pak Maylord. ya. Kalau bukan Yesus, terus ada yang diserupakan. Kalau menurut Islam siapa yang diserupakan itu?
tidak dijelaskan. Ya, gimana? Kenapa? Karena ya Allah kami maha tahu, ya maha tahu bagaimana manusia itu berketurunan. Jadi tidak diberikan nama, suatu nama, agar apa? Tidak berketurunan dan tidak bersaudara, nanti merasa dikucilkan atau menjadi manusia terkutuk nanti keluarganya, ya. Karena manusia itu berkeluarga dan berketurunan, maka Allah maha tahu sehingga tidak dituliskan, ya. Tidak dituliskan. Tafsir Kemenak kok dituliskan namanya, Pak? Di mana tafsirnya? Tunjukkan. Tafsir Kemenak. Di mana? Di mana? Tunjukkan datanya di mana? Tafsir Kemenak. Tafsir Kemenak di mana? Di mana? Di mana? Iya, di mana tafsirannya? Siapa itu? Itu kan penafsiran. Penafsiran, aku juga bisa menafsir, kawan. Tetapi apakah aku sesuai? Aku sesuai di penafsiran aku dengan Al-Quran? Itu kan menurut pribadi aku. Ya. Oke. Jadi Saya mau setelah video boleh. ya, aku bisa menafsir. Ya, aku juga bisa menafsir. Aku Ya, setelah video ya. Al-Quran bisa aku menafsir, ya. Tetapi apa konsekuensinya? Oke. Setelah video ya. Padahal Allah sudah membantah. Wa ma qatalu, mereka tidak Aman nggak ini, Sadari? Barangkali ada yang rekam, ada yang lagi live YouTube. Ada orang yang diserupakan namanya, dia adalah Yudas Sadari. yang sombong bagi. Suaranya aja udah, suaranya ya tutup aja kami, suaranya aja. Maka jangan mau sombong, karena nanti mancinya di malam sana. Jazakallah Ustaz wa iya. Kenapa disemut? Lo enggak ada apa yang kau pakai itu. Silakan Ustaz Iyo. Nggak ada ini. Waduh, ini apa ini? Penafsiran apa? Ini dari Ustadz Abdul Somad katanya. Iya, emangnya kenapa? Ya, apakah setuju dengan pendapat dia? Iya, apa yang dia katakan? Jangan bawa data video-video seperti Dia itu. menyebut nama Yudas, Mbak. Hah? Dia Iya. menyebut Siapa yang disalib menafsirkan adalah itu? Yudas. Ibnu Katsir maksudnya. Ya nggak tahu dia sumbernya dari mana. Apakah Anda Loh, setuju? Saya nanya. iya, makanya di dalam kitabnya itu Bidayah Nihaya itu kan dijelaskan Ibnu Katsir bahwa sebenarnya tafsiran ini merupakan dhaif jiddan kan, seperti itu kan. Silakan Ustaz Tio yang menjelaskan Ustaz Tio. Video. Monitor Ustaz Tio. Cek, aku ada suara nggak? Iya, dia itu menukil. Ustaz Dio agak keras sedikit, Ustaz. Ya, ini nggak tahu nih HP ku kenapa. Aku ada suara nggak, teman-teman? Cek. Coba lebih keras. Enggak, tuh ada. Nanti lanjut Ustaz. Bagus dah udah. Terakhir. Ya, ini kan pertanyaannya siapa yang disalibkan? Sebenarnya ketika teman-teman Kristen menanyakan siapa yang disalibkan, berarti mereka sudah menerima bahwa Isa putra Maryam itu nggak disalib. Tentang siapa yang disalibkan, siapa namanya, itu bukan substansi dari ayat itu. Karena disebutkan walakin syubbiha lahum, akan tetapi diserupakan bagi mereka. Oh, Ini aku bukakan orang nggak penting, Bang. Kenapa, Bang? Kenapa? Berarti nyawa orang nggak penting dong, karena nggak disebutkan, berarti nggak usah tahu. Nggak penting dong. Yang bilang nyawa orang nggak penting siapa? Kau nggak ada aja kau, framing kau. Ya, Kalau ada orang mati jangan kan harus ini, Pak. jelas. Pak, Harus jangan jelas terlalu orang main mati argumen, itu Pak. siapa. Sebentar. Sekarang ku tanya kau, kalau ketahuan di situ namanya Yudas atau yang lainnya, apa korelasinya dengan Isa? Coba. Wah, jadi itu bukti besar. Itu bukti besar untuk membantah Alkitab, itu sangat penting. Bukti besar membantah Alkitab. Maksudnya? Iya, untuk membantah bahwa ada yang diserupakan harus ada namanya. Yang mengharuskan ada namanya siapa? Kamu yang mengharuskan. Lah kan nyawa orang yang mati, masa nggak harus Yang tahu? ngatur-ngatur Tuhan. Enak kali kau ngatur-ngatur Allah. Kau Nyawa udah orang itu diciptakan penting, ngatur Bang. pula Masa kau. nyawa orang disepelekan. Bang Ali, hendak. Saya kan dengan dia. Izin teman-teman, izin. Ketika kau mengatakan
Kalau ada yang diserupakan harus disebutkan namanya. Itu aturan dari siapa? Aturanmu sendiri atau ada dalil dari dalam Islam yang Karena mengharuskan? bagi saya nyawa orang itu kalau seandainya dia mati ya harus disebutkan karena supaya kita Nah, di mana datanya itu? menganggap sepele nyawa Baik, orang. baik, oke saya ikuti. Baik, saya ikuti. Itu di mana datanya? Kalau nyawa orang yang mati itu harus, nyawa orang yang mentong itu harus disebutkan namanya, itu di mana datanya tertulis begitu? Lah sebagai moral manusia normal ya memang penting. Sebagai moral manusia normal. Moral mana? Sebagai yang moral dibicarakan? manusia normal. Oke. Sekarang kita buktikan ya, moral manusia normal ya. Kita buktikan ya. Jangan lari kemana-mana, oke? Yap. Kita buka datanya ya. Aku buka data. Sebagai moral manusia normal, aku mau tes kau benar-benar normal apa enggak. Dalam Yosua 6:21, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Saya tanya sekarang, semua yang ditumpaskan termasuk laki-laki dan perempuan ini siapa namanya, Bang? Halo, ada suara nggak? Open mic. Coba ulang baca. Ada tadi ada. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda. Ini ditumpaskan, ini metong semua nih. Sekarang saya tanya, nama laki-laki dan perempuan yang metong ini siapa? Yang ditumpas itu adalah bangsa apa itu, Bang? Namanya. Aku tanya Bangsa nama, Kanaan, bukan nanya bangsa. Aku tidak tanya bangsa, Bang. Aku tanya namanya siapa ini laki-laki dan perempuan yang ditumpaskan ini. Kalau disebutin satu-satu nggak muat, Bang. Nggak Loh, kok cukup. nggak muat tadi kok paksa saya sebut nama. Cuma satu Itu kan orang. satu bangsa, Bang. Nggak akan cukup nulis di situ. satu orang aja. Sekarang kau mempersyaratkan harus bukan bangsa. Kalau bangsa nggak perlu disebutkan satu-satu. Cuman ya kau. Katanya Iya, kan katanya itu sebagai banyak, Bang. manusia. Jutaan orang itu, Bang. Jutaan orang nggak muat lah. Itu kan Jutaan banyak orang. jutaan orang. Oke, sekarang gimana datanya jutaan orang ini? Ya kan satu Berarti bangsa itu, pembunian Bang. dalam agamamu jutaan Itu orang. kan satu bangsa, banyak berarti. Nggak akan muat kalau semuanya ditulisin. Nggak akan muat. Gini aja Pak, supaya gentle. Udah, nggak penting lah. Seturnya. Enggak, Kalau- supaya gentle, Anda akui dulu. Ya, kan begitu terus dia. Dia memang wataknya begitu. Kalau udah kelihatan dia Mana dia? ini Kok kabur? kalah dalam argumentasi, dia pergi. Dia gitu dia orangnya. Baru mau buka data. Aku buka kan kau data tafsir Tabari langsung dari kitab aslinya nih. Biar cacingan kau langsung muntaber kau bikin di sini ya. Aku bukakan kau tafsir Tabari. Kalau kau mau tahu siapa nama yang siapa nama yang disalibkan itu, lengkap disebutkan. Al-Imam At-Tabari menukilkan dari Ibnu Sa'ad yang menuliskan sirahnya Nabi Muhammad SAW dari awal kejadian sampai terakhir, disebutkan namanya. Aku sengaja nggak buka data, kok ngotot gitu loh. Pakai data kita. Nih, aku bukakan namanya ya. Mana dia? Bentar. Sebentar teman-teman, mana tadi sudah aku tandain dia. Nah, ini dia. Mana tadi? Nih, aku bacakan ya.
Ini At-Tabari, Imam At-Tabari membawakan nukilan walakin syubbiha lahum. Akan tetapi diserupakan bagi mereka. Qala Ibnu Humaid, qala haddatsana, qala Salamah, qala Ibnu Ishaq. Beliau bawakan dari Ibnu Humaid, dari Salamah, dari Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq ini pemilik kitab sirah, atau sirah Ibnu Ishaq. Dari Ibnu Ishaq inilah kemudian diringkas oleh Ibnu Hisham. Yang kalian lihat itu yang kitab sirahnya Ibnu Ishaq yang panjang itu. Nah, wa kana fihim, di antara mereka itu, fima dzukira li, dari apa yang disebutkan kepadaku, disampaikan kepadaku, rajulun ismuhu Sarjas atau Sarjis. Makanya disebutkan riwayat berikutnya tentang kisahnya Sarjas ini. Faqala Sarjas, ana ya ruhullah. Saya wahai ruhnya Allah. Dia menggantikan tempatnya Isa, putra Maryam. Ada datanya, Bos. Ketika Anda orang-orang Kristen ini mengharuskan disebutkan namanya, makanya saya tanya di mana data itu harus disebutkan namanya. Karena kalau disebutkan nama atau tidak disebutkan nama sama saja. Substansinya adalah Isa putra Maryam nggak disalibkan. Nih ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 157. Isa putra Maryam nggak disalibkan dan tidak dibunuh sebagaimana pengakuannya orang-orang Yahudi. Itu substansinya. Nanti mau ketahuan namanya apa enggak, itu bukan substansi. Yang jelas Isa putra Maryam itu tidak disalibkan, dia diselamatkan. Kalau kalian mau paksakan Isa putra Maryam sama dengan versi kalian, yaitu Yesus anak Maria yang dikatakan sebagai manusia suci, lahir dari seorang perempuan suci, dalam versi Islam dia diangkat naik ke langit, dimuliakan dia. Bukan diludahin, bukan ditempeleng, bukan dibunuh, bukan. Makanya kitab kalian itu kitab menghina para nabi. Kalau Islam enggak. Kalau Islam memuliakan para nabi. Kalau Yesus putra Maria, kalau kalian pengen samakan, dipaksakan dengan Isa ibnu Maryam, Yesus putra Maria itu yang merupakan anak Maria, yang bukan Tuhan, kalian jadikan Tuhan, itu dimuliakan. Kalau kalian mau paksakan sama. Kalau mau dibedakan, boleh kita bedakan, tidak masalah. Nanti sebutkan, tolong sebutkan kepada kami komparasi. Kalau Maryam, Isa putra Maryam itu bisa selamat dari hukum rajam Yahudi karena disebutkan dalam surat Maryam. Dia mengambil makanan syarqiyah, dia pergi ke tempat yang jauh, ke arah timur jauh dari Bethlehem, dari Baitul Laham. Kalau sekarang disebut Bethlehem. Sekarang pertanyaan kami, kalau mau dikomparasi, bagaimana Maria yang merupakan ibu Yesus itu bisa selamat dari hukum rajamnya Yahudi? Coba. Sedangkan Yahudi ketat kalau ada yang berzina, apalagi ini sudah hamil, bagaimana bisa dia selamat? Kalau Al-Quran jelas, maka ketika Maryam sudah melahirkan, dia bawalah bayi itu, maka mereka tanyakan kepada Maryam, mereka paksakan, dia hanya diperintahkan untuk diam. Qala inni nazartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku bernazar untuk Tuhanku, agar aku berpuasa. Berpuasa apa? Supaya tidak berbicara. Itu ada dalilnya dalam Al-Quran, lengkap, komplit. Makanya beliau tunjukkan, ibunya tunjuk kepada Isa putra Maryam, maka orang-orang Yahudi menertawakannya. Bagaimana mungkin? Itu disebutkan dalam sirahnya. Dalam Al-Quran nggak ada rincian itu, tapi ada sirah penjelasannya. Mereka menertawakan, mereka menghina Maryam, ibunya Isa. Tiba-tiba Isa berbicara, qala inni abdullah atani alkitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu, dan seterusnya. Surat Maryam ayat 30 dan seterusnya. Maka kagetlah mereka, dan mereka pun mau tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Maryam, dan mereka nggak jadi merajamnya. Selamat dia. Nah sekarang Yesus, coba itu kalau mau komparasi, katanya moral, sebagai moral harus disebutkan namanya. Giliran ku bawakan kau data di Bibelmu, tidak bisa kau sebutkan namanya. Mencret kau, muntaber kau di sini. Dalam dua Itu dia tipenya begitu Tad. Kalau udah ke pojok, ketahuan belangnya turun Tanya dia. dulu Mauli Papahan itu dulu. Konten kayaknya sama skripto.
Bu Mauli, bukti dulu. Jangan ngada. Kita nggak bisa mengada-ngada. Ya. Selamat malam. Pak Kripto ini oten syariah ini, baru nggak nyembah manusia ini. Gimana? Iya, Mau aku tidak menyembah manusia. Betul. Kalian yang punya pemahaman. Oke, pas kamu mau diskusi silakan. Naik, kamu diem ya. Silakan. Kamu bentar Pak Kripto. Sabar Pak Kripto. Silakan. Iya. Tapi kalau ada lagi ngomong kamu diem ya. Dan sebaliknya, oke? Aku aja yang bertanya ya duluan ya, karena teman-teman kalau bertanya langsung kabur. Yo, Itu buktinya temanmu kabur bang tadi bang. tanyakan. Oke, aku tanya bang ya. Baik, kita diskusi pakai data bang ya, janji bang ya. Iya. Buka data gitu. Ya, nanti kalau abang bertanya ke aku pun. Pakai beberapa data, jangan kamu bilang, lari gitu ya. Ya, Nyambung dengan data ya. Bukan nggak nyambung loh. Oke. Nyambung lah. Oke. Pasti. Pertanyaan saya. Tapi kalau kamu nggak nyambung, jangan salah saya. Oke. Sudah, siap. silakan lanjut. Perlu. Diem, dah. Oke, kita diskusi. Bertanggung jawabkan ya. Pokoknya jelaskan korelasinya. Apa itu? Oke. Siapa Tuhannya Maria sebelum Yesus yang kau tuhankan itu lahir dari rahimnya? Silakan. Ya. Yahweh. Sudah pasti Yahweh Elohim. Aku ada suara nggak sih? Aku ada suara nggak? Yahweh Elohim. Ya, Ustaz. Yahweh. Ada Ustaz Dio, ada. Pakai pas suaranya besarin dikit, pakai pas. Saya nggak Yahweh bisa Elohim. lagi suara saya. Ya, Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. Berarti bukan Yesus Tuhannya bang? Ya. Kenapa Tuhannya Bang Yesus? Maria kok Tuhannya Yahweh Elohim? Ya kan dia Kenapa belum beda, jadi Bang? manusia kan? Dia belum jadi manusia. Mm-mm. Maksud abang Yahweh itu tadi jadi manusia. Ya kan dalam arti Yesus tuh Yahweh penebus. Arti nama Yesus kan Yahweh penebus kan? Hah? Arti nama Yesus. Dari nama Yesus tuh adalah Yahweh penebus. Oke, di mana datanya itu bang? Arti nama Yesus adalah Yahweh penebus. Itu di mana bang datanya di Kan Bible-nya? sesuai dengan arti namanya. Iya, di mana tertulis itu bang? Ya sesuai arti namanya lah. Kamu cari arti nama Yesus itu apa? Gitu aja. Ya aku tanya abang, aku udah terima. Terima. Iya kan kamu terima aja. Pokoknya artinya Yesus tuh Yahweh penebus. Gitu aja. Pokoknya aduh bang. Tulis itu di mana Ya kan tertulis? kita pakai artinya. Tertulis di mana? Ya kan artinya Yesus. Yesus itu Yahweh penebus. artinya Yesua itu artinya kan Yahweh penebus gitu artinya. Banyak orang namanya banyak orang namanya Yesus. Yesus itu artinya Yahweh penebus. Aku terima itu bang. Tapi pertanyaan saya, di mana tertulis itu? Itu jawaban abang tuh di mana datanya kan tadi sudah dalam Lukas 11 dalam Lukas 2 ayat 11 di situ kan sudah sebut bahwa Lukas 2 hari ini ayat 11 telah ya. lahir bagimu ya kan di situ dikatakan demikian kan gitu Ya, Lukas 2 ayat 11 bang ya. Kita buka ya. Kita buka bang ya. Coba dibaca bang. terus pada hari ini Coba dibaca. telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Yahwehnya mana? Tuhan itu Yahweh. Hah? Tuhan itu Yahweh. Kalau kurios di situ kata kurios itu sama dengan Adonai. Adonai sama sebutan panggilan untuk Yahweh. Adonai panggilan untuk Yahweh. Iya betul.
Kalau di dalam Makanya bagi hari ini perjanjian lama. Iyalah, kamu nggak mau terima ya terserah kamu, kan nggak perbedaan. terima, nyambung Terserah kamu. nyambung nggak nyambung harus aku terima gitu. Kau pikir aku Memangnya. anak kecil kau diskusi? Iya. Hari ini telah Memang lahir begitu bagimu kan? Adonai. Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan di kota Yesus Daud. Kristus, ya. Hari ini telah lahir Tuhan. bagimu Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kristus Mana yang Adonai, Kristus Adonai di kota Daud. Kalau mau di Mana Kristus Adonai di kota Daud? pakai Adonai, itu kan ada Adonai. Mana situ. kata Adonai di situ? Atau Kurios atau Adonai kan sama Tuhan, sama Adonai kan sama tuh artinya. Bang, Gitu. Bang, kau bilang tadi, Kalau- Bang, kau bilang tadi, Yesus itu artinya Yahweh penyelamat. Aku minta datanya mana? Datanya kau bawa Lukas 2:11. Mana di sini Yesus itu Ini kan artinya adalah Yahweh penyelamat. Mana, Bang? Ngaco. Ya kan dia lahir. Ini kenapa disebut begini? Tentunya itu arti dari namanya Yesus. Aduh, ganti dah. Teman-teman, Ya, ganti kita aku, bacain aku ya. nggak selera Oh, diskusi sama orang. Tito su Semereon Soterhos Emi Kristos Kurios. Nah, sekarang Kurios ini nomor ininya bentar. Berapa ini? 29 berapa? Bentar Saya ya. yang baca yang dibaca Kurios Bapak itu tadi ya. artinya Tuhan. Artinya Dengar dulu. Aku yang baca yang dibilang apa tadi Lukas 2 ayat 11 ya. Iya. Iya Pak. Nah ini Iya, dia yang betul. tadi yang dibilang Bapak itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Itu tadi yang dipesankan Bapak itu. Apa yang Ya, kurang? Betul. Ya apa yang kurang coba ya kan? Masih mau didebatkan. Apa mau didebatin sih sebenarnya? Udah jelas kok. Bang, pertanyaanku apa tadi, Bang? Abang ingat nggak pertanyaan Ya tadi, kan Bang? itu arti dari namanya itu. Abang masih ingat nggak pertanyaanku tadi apa? Pertanyaanmu kan arti nama Yesus ya. Itu arti nama Yesus juru selamat yaitu Kristus Tuhan. Itu artinya iya. nama Yesus. Itu loh. Aduh, kacau kali, Mau Bang. apa coba sekarang? Mau apa? Abang bilang, Bang, Abang bilang Sudah tadi, dari situ. Yesus Ngapain itu, abang bilang lagi? Gitu. Yesus itu adalah Yahweh. Yahweh itu sang Adonai. penyelamat, arti Yesus. Ya betul. Itu Kok kan gantilah ada Adonai? Adonai. Tadi bilang Yahweh, Juru Adonai. selamat Mana nih? atau juru selamat sang juru selamat sama Tuhan atau Adonai atau Yahweh situ. Itu kan sama. Nggak ada kata Adonai Yahweh di situ, Abang. Memang Kurios itu kan bahasa Yunani, kalau diterjemahkan ke Ibrani kan jadi Adonai. Bapak orang ini nggak ngerti itu Pak, nggak usah Bapak bilang Adonai itu kan bahasa Israel. Jadi Sebentar, Bapak yang mana apa di yang sini tertulis Adonai? ya Yang mana kitab Adonai? Yang mana nggak Adonai? gini Mana aja. Adonai? Kurios. Mana yang Saya Adonai di jangan sini? salah apa orang ini kan Pak. Lebih bagus Itu kita kan baca aja Kurios. dari bahasa Indonesia. Moli, jangan kasar. Mereka ini kan nggak mengerti, kita kasih tahu pun tidak mengerti nanti. Hari Lu ini jadi kasih tahu juga ngeyel. Iya, nggak Juru mengerti selamat dia karena yaitu itu kan Kristus bahasa yang ngerti. Ibrani. Bagus kita terangkan bahasa Kristus Indonesia atau aja. juru selamat. sebentar, yang mana yang Adonai di sini yang mana, Ibu? Gitu. Nah, ini yang mana? Yang mana Adonai? tadi Yang maksud mana? Bapak ini. Kata ini yang mana Adonai? Yang mana? Maksud Bapak ini kan Adonai itu kan bahasa Ibrani, bahasa Israel Tuhan itu sana. Jadi di artinya Alkitab ini Adonai. nggak ada yang tertulis Mana? seperti itu. Terjemahan bahasa Ibrani yang mana Bahasa di sini? Yunani. Bahasa Ibrani Jangan yang dibahas. Ibrani, kata Tuhan. Itu Kalau nggak kita usah Bapak mau- terangkan sama mereka ini karena orang itu nggak mengerti. Mau kita bilang Ada kita bilang kan yang nggak tidak ngerti dia. tertulis. Yang tertulis Ya, di Alkitab ini tertulis aja Pak, itu. Bapak terangkan. Yang tertulis Kurios. Nggak yang atau tertulis Tuhan. di sini juru Ya, selamat. yang tertulis sebentar. Yang tertulis di Alkitab hari aja loh Pak. ini. Dan nama Sebentar. Yesus Aku bacakan juru ya. selamat yaitu Kristus Ini
Tuhan di atas di kota Daud. Arti dari nama Yesus. Gitu. Arti dari nama Yesus itu juru selamat, Tuhan gitu. Di sini udah jelas arti nama Yesus. Kita ada keterangan nih, apakah itu Yesus bukan? Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tuhannya Maria, Tuhannya Maria Yesus. Iyalah. Aku ada nggak sih aku? Bukan. Aku suaraku ada nggak sih teman-teman? Apa telinganya si Kepas ini yang suaraku ada nggak sih? Cek. Dan kau ada suara. Aku ada suara nggak teman-teman? Ada suara Ustaz. Ada. Udah lah. Berarti dari Lukas 2:11 ini Tuhannya Maria adalah Yesus, begitu? Iyalah. Karena Bukan, waktu dia Tuhannya si Maria, pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah. Si Kepas bilang bukan, iya. Si Mauli bilang bukan. Yang mana ini? Yang mana benar? Kalau menurut Alkitab ini, menurut yang tertulis di sini. Itu kamu ikutin saya aja. Pokoknya ikutin gitu. Nggak usah. Ya ini biar aja dulu Pak, biar senang hati mereka. Nanti kalau kita bilang bukan tambah banyak, tambah panjang apanya, hanya kita lah yang tahu. Nggak apa-apa. Karena kita tahu, kita akan uraikan siapa Yesus. Ini ceritanya tentang Pak, tunggu dulu Pak, biar saya baca dulu semua yang dipersoalkan mereka ini Pak ya. Kalian berkelahi kalian. Tentang tadi kelahiran apa itu Yesus itu Pak. Kok berkelahi dan kalian berdua? tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengar kalian dulu dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi dan di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu yang diterangkan Bapak itu. Mantap. Bu Mauli dengerin saya ya. Siapakah yang disebut yang dilahirkan itu kan Yohanes 1 ayat 1 itu. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 3. Bahwa Yesus segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu kurio Yohanes apa tadi Pak? 1 Yohanes tadi apa Pak? Ayo. Satu Yohanes apa? 1 Yohanes berapa tadi Pak? Soteos di situ. Yohanes. Kurio Soteos. 1 ayat 3. Iya, Kurio Soteos. Yohanes 1 ayat. Kurio Soteos, diam dulu, Memuli. Ayo, dia Yohanes 1:3 itu Kurio Soteos. Yohanes 3 itu tidak ada dikatakan theos itu. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi di dalam Dia, di dalam firman Allah, Yesus itu adalah firman Allah. Jadi Dia adalah Tuhan itu sendiri, kan gitu. Ini kemana-mana ini ya. Apa yang gue tanya, kemana jawabannya, ampun. Kan makanya inilah ya teman-teman Kristen ya. Apa yang ditanya, apa jawaban kemana-mana loh. Tadi kan udah janji Bapak itu bahwa kan menerangkan. Ya untuk menerangin. Kamu udah setuju. Bapak itu kan menerangkan. Setuju. Kalian kan setuju tadi. Saya bilang saya akan jelasin beberapa ayat. Kalau satu ayat Tuhannya Maria adalah Yesus. Udah setuju. Sebentar. Iyalah. Karena dia tugas dia hanya melewati Yesus hambanya. Karena Maria itu adalah hamba Tuhan, kan gitu. Evas, dengan itu pada saat Gabriel datang, kamu akan mengandung seorang bayi, kata. Bagaimana mungkin akan dilakukan oleh Allah sendiri? Terus kata Maria, terjadilah menurut kehendakmu, sebab aku ini hamba. Dia mengandung bayi, Bapak, bukan mengandung Tuhan. Ya memang bayi yang dikandung itu Tuhan. Masa pencipta dilahirkan ciptaan?
Gimana pula itu? Itu dia mau dia adalah firman Allah. Barangkali. Dia adalah firman Allah. Dia pencipta tapi direncanakan pembunuhan terhadap dirinya oleh iblis kan? Masa Tuhan seperti Siapa yang bilang? itu? Ya Bang Ali aja lah. Iya, Yohanes Kan 13 dia nomor 2 tadi. memakai keadaan yang ada. Yohanes Dia 13 datang nomor tidak 2 diterima. tadi. Kan dia datang tidak diterima oleh dunia. Tidak Makanya diterima. dia membunuh Iya, dia. berarti dia bukan Tuhan. Ya, Masa kan dia kalah sama rencana iblis, mana sama ada rencana manusia bisa kebencian tahu manusia? itu Tuhan atau hantu? Iya, kan nggak bisa dibedain. masakanlah Tuhan. Kamu kan nggak bisa bedain. Kamu sama aja nggak bisa keinginan bedain. manusia. Itu kan Yang kamu nggak merupakan bisa bedain juga, ciptaannya. sama kan? Aduh. Sekarang apa kamu bisa bedain? Kamu nggak bisa bedain juga kan? Iya. Nah itu masalahnya. Ya itu karena Kamu nggak memang bisa Yesus bedain. tidak pernah mengatakan Justru dirinya itu. Tuhan. Dia Yesus tidak menyatakan pernah dirinya mengatakan Tuhan. Siapa bilang nggak pernah? Tuhan. Iya, di mana Saya jelasin datanya? ya, Dia dalam mengatakan Matius dirinya pasal- Tuhan pencipta alam semesta. Matius. Di mana dia mengatakan di situ dia Matius pencipta alam pasal semesta? 12. Matius dia menyatakan dia anak Allah. Karena dia Allah bukan anak Allah adalah Yang gimana ya kau? Anak Allah bukan Allah, kan? anakmu bukan kamu. Gimana kau? Kau Ya pun kan anak Allah itu Anak firman Allah Allah. bukan Allah. Itu sebutan dari firman Allah kan? Firman Aduh, firman yang jadi ngadi-ngadi kau manusia kawan disebut kayak anak gitu. Allah. Apa Kau menghujat ngadi-ngadi? di Kamu situ nggak tidak nyambung. ada dikatakan anak Allah itu adalah Allah. Gila kau Memang itu. anak Allah itu adalah firman Allah. Kan disebut Iya, gitu firman kan? Allah, Di dalam Yohanes kehendak 1 Allah. ayat 14 di Iya. situ makanya Aduh. kamu baca ini. Merocos Yohanes aja lah si kipas ini. Yohanes 14 1:14 nah di sini. Yohanes ya. Yohanes 1 ayat 14. Di sini dikatakan Iya, anak firman Allah. menjadi manusia. Apa itu Firman dari itu Yesus menjadi saja? manusia, diam-diam di antara Manusia aja. kita, Semua kita telah manusia melihat- ini berasal daripada melihat firman. kemuliaannya. Dengarin dulu, Nih. yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak Kemuliaan tunggal manusia Bapa. di antara binatang. Anak tunggal Bapa. Kapan Yesus Anak tunggal mengaku Bapa mana? sebagai anak Allah? Di mana ayatnya Sekarang itu ada perkataan Yesus siapa? mengaku? Saya tanya sama kamu, perkataan siapa itu? Ini perkataan dari Roh Kudus. Perkataan dari Roh Kudus, di mana tertulis itu? Ya, memang setiap orang dipenuhi Roh Kudus kok. Kan kita Alamak. dipenuhi Roh Kudus, makanya ya Roh waktu Kudus. namanya. Aduh, hancur. Kata Aku Yesus baca ini apa? ya, Yohanes Yesus 1:14. Kai ho logosak di sini Nggak ada isinya kipas. kai itu ho Ganti. logosak. Ganti. Sak ini daging gitu loh. Gimana? Ayo Pak Mentil, Pak Mentil. Ya, daging kan tubuh. Ganti Nah, dulu. itu bukan. Kalau sapi daging bukan sapi. Ya, dengan Pak Mentil aja, ayo Pak Mentil. Ini kan jadi daging berarti jadi Oke, manusia, kalau kan? B2 daging bukan. Ini kan jadi manusia dia. Mana jadi manusia? Kai ho logos sak. Ginomai. Sak itu daging, bukan menjadi manusia, menjadi daging. Ya jadi daging. Dia daging tuh banyak. Manusia berdaging, hewan pun berdaging, udah. monyet pun berdaging. Kamu lihat Yesus Gini tuh aja bisa ya. bicara. Kepas, manusia kan? apa bahasa original atau bahasa Yahudi atau Ibrani, Aramaiknya, Roh Kudus itu apa? Coba dulu tunjukkan sama saya bahasa yang pernah dikatakan daripada original teks tentang Roh Kudus. Apa bahasa original Roh Kudus? Coba dulu tunjukkan sama saya. Ruak. Tunjukkan saya. Ruak. Tunjukkan Apa? datanya di mana? Tunjukkan. Ruak. Ruah di mana tertulis? Ya, ruah angin, Kepas. Ruah itu angin. Coba bahasa original teks daripada Roh Kudus. Apa? Oh, ini kepas nih. Coba, oke. Yang sering dikatakan ini ya, Bapak Firman dan Roh Kudus. Ada Bapak Putra dan Roh Kudus. Ada di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7. Coba carikan sama saya di situ dari original teksnya. Apa di situ?
firman dan Roh Kudus itu? Kalau kan dia dalam bahasa Yunani. Bahasa kan, originalnya. Perjanjian Dalam baru kan bahasa originalnya, Yunani. saya minta bahasa Greeknya, bahasa Greeknya. Enggak, itu kan bukan bahasa aslinya. Kalau Iya, sekarang kan bahasa aslinya kamu mengimani adalah- terjemahan, ya. Sekarang kita merujuk, sekarang saya mengarahkan Anda untuk kembali merujuk kepada original teks atau yang pertama sekali difirmankan itu. Kalau Di dalam kalau 1 Yohanes Ibrani 5 saya nomor tidak- 7, tidak begitu di paham. situ ada yang Itu 3 saja. yang memberi kesaksian, ya kan? Kesaksian di surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sekarang saya minta original daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus itu apa? Coba dulu sama saya ditunjukkan sama saya originalnya. Itu kan antara Apa bahasanya? Apa? Di situ ditulis martureo. Tetapi tidak martureo bukan Roh Kudus. Coba dibuka bahasa aslinya dulu. bahasanya. Ada nggak di bahasa aslinya atau di kitab aslinya dikatakan Bapa, Putra dan Roh Kudus? Di dalam Matius itu, Matius 28 ayat 19. Ayo coba tunjukkan sama saya apa original dari teks Roh Kudus. Trakritos. Saya kalau Greek saya tidak, tapi kalau dalam bahasa Yunani saya bisa. Coba bahasa Yunani daripada Roh Kudus. Coba kita baca dulu di 1 Yohanes 5 nomor 7. Bahasa Roh. Coba tunjukkan sama saya original teksnya daripada Bapa, Putra dan Roh Kudus itu di 1 Yohanes 5 nomor 7. Bahasa Roh Kudus nomor. Oke, berarti saya harus masuk ke sana. Alkitab yang saya pegang ini kurang, saya harus baca langsung. Kalau enggak, saya harus keluar dulu ya. Keluar saya dulu. masuk lagi. Silakan Pak Menteri, silakan dibuka menu-nya. Karena Nggak ada itu kadang. saya di sini. Alkitab Hoti yang saya tres pegang ini emi tidak ada. ho martureo en ho uranos. Berapa tadi? 1 John 57 kan? 1 Yohanes. Matius pasal 1 Yohanes 5 nomor 7 nggak ada di situ saya temukan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu originalnya nggak ada. Yang ada Memang nggak martureo aja. Iya, betul. Matius pasal 28 ayat 19. Coba kamu baca. Saya kurang bagus nih. Pneumatoos. Di situ dikatakan pneumatos itu Roh Kudus. Kalau Hios itu anak. Kalau di father. Ya, satu lagi apa? Father atau Roh Kudusnya, Roh Kudus original teks daripada Roh Kudus yang saya minta. Iya betul, originalnya di dalam Yunaninya pneumatos. Apakah Yesus berkata-kata dengan bahasa Yunani atau Yohanes berkata-kata dengan bahasa Yunani? Ya, dia yang ditulis Berarti masih oleh, saduran ya, masih muridnya. terjemahan ya kan. Sekarang saya meminta Bukan bahasa terjemahannya, original memang teks, ditulis oleh ya kan Aramaiknya. sesuai dengan apa yang ditulis Bahasa Yunani berarti Kitab itu yang kitab ditulis. Yunani. Sekarang kitab kanonik berbahasa Yohanes berbahasa apa di kitab kanoniknya? di dalam ini Yohanes Ya, berbahasa Ibrani Yunani atau juga. Aramaik? Sekarang saya bertanya sama kamu di bahasa berarti Yohanes orang Yunani ya? Bukan, dia bisa bahasa Yunani, bisa. Di mana tertulis dia berbahasa Tertulis. Yunani? Ini kan kitabnya itu kitab Yunani bahasanya. Bahasa Yohanes mengucapkan kitabnya itu dengan bahasa Yunani. Memang di sini kan teks aslinya itu Yunani, Yohanes. Bukan teks asli dong, karena Yohanes bukan orang Yunani.
Ya kan dia menuliskan dengan bahasa Yohanes Yunani. orang Yahudi, bukan orang Yunani. Iya, tapi kan dia Jadi saya menuliskan bertanya dengan sama bahasa Yunani. kamu, saya bertanya sama Gimana kamu, sih, Om? saat dia mengucapkan kata-kata itu, mengucapkan 1 Yohanes 5 nomor 7 atau suatu Yohanes 1 nomor 14 itu tadi, bahasa apakah bahasa aslinya? Coba tunjukkan sama saya bahasa asli Bahasa Yunani. atau bahasa, Bahasa Yunani. mana ada bahasa Yunani? Nggak ada bahasa Yunani. Yohanes bukan orang Bahasa Yunani. kok. Yohanes bukan Memang orang dia Yunani. bukan orang Yunani, tapi dia tulis pakai bahasa Yunani. Di mana datanya dia menulis itu bahasa Yunani? Sedangkan dia orang Yahudi. Bahasa Yunani dia. Sedangkan dia bahasa Yahudi. Dia memang orang Yahudi. Banyak baca-baca Kepas. Jadi gini, di Catholic Identity bahwa penulis 3 kanonik itu ya kan Lukas, Matius, memang kenyataannya Anonimus memang termasuk dipakai bahasa Yohanes. Anonimus tidak terketahui siapa yang menulis, makanya bukan Yohanes yang menulis. Lanjut. Itu kan Bang, itu kan kamu yang itu dari Catholic Identity gimana? Katolik yang punya, lu buka dong. Ya Katolik, tapi Ya, buka. Intinya itu. intinya apa? Intinya kamu mau apa? Yohanes tidak pernah mengatakan Roh Kudus. Ya, memang Dari original dia teksnya tidak tidak pernah menulis. mengatakan Bapa. Anda baca di Yohanes 5 nomor 7. Anda baca Yohanes 5 nomor 7, di situ ada kata martureo. Martureo itu memberi saksi, tetapi tidak ada kata Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gimana? Buka Alkitab Sabda. Jelas nggak ada. Oh ya. Oh no, number Greeknya 3140 itu martureo. Kenapa martureo ini didefinisikan Bapa, Putra dan Roh Kudus? Marture. Iya. Mana ada di situ Bapa, Putra dan Roh Kudusnya? Di mana di situ tuh? Di dalam Yohanes apa? Yohanes berapa? Yohanes 5, 1 Yohanes 5 nomor 7. 1 Yohanes ya. Itu memang ayat sisipan kan gitu kan? Katanya. Ya, aku nggak tahu sisipan. Sedangkan di situ dikatakan tidak ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya disisipin. Tapi kenapa orang Indonesia, orang LAI mengatakan atau mendefinisikan martureo itu dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus? Iya. Itu kenapa? Yang 1 Yohanes 5 nomor 7 di dalam naskah Yerusalem, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini tidak asli. Itu bukan kami dari kekristenan. Ini 1 Yohanes 5 nomor 7. Satu ayat ini nggak ada ayatnya. Oke? Silakan lanjut, Ya. Bang. Tuh. Nggak masalah, tapi dia ada di dalam Yohanes, Oke. di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 sampai 15 di situ ada. Berarti memang dia Dalil Tritunggal itu nggak ada, ya. Dalil dari Tritunggal itu ternyata berasal daripada catatan pinggir, ya. Ayat sisipan, ya. Karena apa? Karena tidak pernah diajarkan sedemikian, ya. Ditambah-tambahin, ya, sedemikian. Ini saya Ya. tidak tambah-tambahin. Kamu dengar? Iya, Bibel kamu ditambah-tambahin. Saya ada Apa? ayatnya. Coba tunjukkan sama saya ayat yang mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu. Apa bahasa originalnya? Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 15 Saya sampai minta bahasa Greeknya. Yohanes 13 berbahasa sampai Greek, berbahasa 15. Aramaik. Jadi saya meminta bahasa aslinya Kalau tentang daripada Roh itu. Kudus, tentang Roh Bapak Kudus atau Firman Roh dan kebenaran, Bapak Putra dan Roh Kudus itu itu apa? ada itu. Di mana? Ada, jangan ada aja, nggak bisa Yohanes tunjukkan. pasal 16, dengarin dulu, diam dulu. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 15.
Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran kan bukan Roh Kudus itu. Itu bukan roh kudus yang dikatakan di situ roh kebenaran. Dia akan memuliakanku, bukan Yesus di situ yang datang ya. Dia ada kata dia, bukan Yesus ya. Yang datang bukan Yesus ya. Di situ dikatakan dia si roh kebenaran, bukan roh kudus. Roh kudus yang saya minta originalnya, jangan kemana-mana. Itu memang roh kebenaran itu Roh kudus. Roh kudus yang saya minta bahasa originalnya. Itu roh kebenaran, bukan roh kudus. Itu loh, roh kebenaran tuh roh kudus. Roh kudus di mana datanya? Di mana datanya roh kudus menjadi roh kebenaran itu di mana? Di situ dikatakan yang kamu definisikan roh yang datang sama kamu roh Yesus kan? Bukan begitu, bukan. Roh kudus. Roh kudus tuh roh kebenaran. Ini semuanya Muslim sama Kristen. Gimana sih kamu? Mau gimana? Saya kasih tahu ya sebentar ya. Saya hadir di sini bukan berhala ya. Jadi di langit ya, di langit itu ada 3, yaitu Bapa, ya. Jangan ditambahin. Makanya saya minta sama si Kiprito tadi, si Kepas, tunjukkan daripada bahasa originalnya Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sesuai dengan 1 Yohanes 5 nomor 7 yang dikatakan yang memberi kesaksian di surga. Bapa, Putra dan Roh Kudus itu. Tunjukkan sama saya originalnya. Gini loh, gini ya. Saya bantu ya, Kefas ya. Kefas jangan ngawur ya. Jadi ada yang di langit, ada yang di bumi, ya kan? Kamu yang kalau yang di langit ada 3, yang di bumi ada 3. Kamu tuh kalau orang Kristen jangan kayak gitu ngomongnya, ngawur. Dengar dong, Kristen banyak yang ngawur. Kamu turun aja lah, datang-datang. Kok turun? Saya kasih kesempatan kamu malam itu menendang orang. Kamu bukan, Kristen bukan sih? Aja ngawur. Orang Kristen harus atau enggak sih kamu? Iya, enggak semua orang. Siapa ngawur? Saya belum jelasin apa-apa. Ngawur apa? Dia nanya dari tadi, saya tidak jelasin. Kamu tuh nggak jelas, menjelaskan tetapi tidak jelas. Saya belum. Kamu mau menjelaskan tapi tidak jelas, jadi ngawur. Udah, kamu gitu. diam aja, jangan ngomongin saudara. Saya bantu, diam ya. Kamu Kristen, saya Kristen ya. Kamu Kristen, saya Kristen. Kayak gitu gayanya. Gayanya gimana? Mana Kamu bisa tuh sombong disebut Kristen begitu, tidak menghargai sesamanya. Diajarin sama yang lebih senior. Apanya diajarin? Kamu nggak bisa ngajarin, kamu sudah menghakimin orang dulu gitu deh, loh. Nggak bisa kamu jadi pengajar. Kalau pengajar itu mulut. Saya kasih tahu ya. Nah ini di langit itu ada 3, ya. Di bumi juga ada 3. Itu mulutnya hormati orang lain. Dengerin ya. Di langit itu ada 3. Yang di langit salah satu disebutnya Father. Father itu Bapak, ya. Nah, di bumi itu disebutnya the Spirit, ya. Jadi Bapak itu sama Roh, ya, Roh Kudus itu adalah sama. Nah, di langit itu ada yang kedua, yaitu firman, ya, atau the word, ya. Nah, di bumi itu disebut the water. The water itu adalah baptisan Yesus, ya, di mana ada baptisan Yesus, di situ ada perkataan, ya, inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia, ya. Dan yang di langit itu ada disebutnya Holy Spirit, ya. Tadi kan di langit itu ada pertama Bapa, firman, dan Roh Kudus. Nah, di bumi Roh Kudus itu adalah apa? Digambarkan adalah blood. Blood itu adalah darah yang tumpah di salib. Jadi yang di bumi itu ada 3, yang di langit ada 3, ya. Itu ketiga yang di langit dan ketiga di bumi adalah witness, bersaksi, ya, bersaksi. Nah, gitu loh. Itu aja. Jangan kemana-mana. Nanti kalau terlalu banyak kemana-mana jadi salah. Oke, dibuka deh moodnya deh. Sekarang tanggapi. Sudah selesai. Kamu tanggapin aja sendiri.
Tengah Ya udah, terima kasih Kefas. Saya tanggapi ya sedikit aja. Di 1 Jangan Yohanes begitu, gayamu. nanti lanjut lagi ya Bang Ali ya. Di 1 Yohanes 5 nomor 6 7 8. Ya, 1 nomor 1 Yohanes 1 nomor 5 6 7 8. Itu kan, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Betul kan itu? Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah air itu. bentar Bang, dan nanti satu supaya nggak kepotong bentar. Dan rohlah yang memberi kesaksian. Rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Nomor 7-nya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam kurung di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini yang saya sebutkan tadi ayat sisipan. Dan tidak ada di mana-mana, Vulgata. Yang 8, ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Di bumi ini, roh dan darah. Roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Di situ tidak ada Roh Kudus, karena yang nomor 7 memang tidak asli. Cuma ada roh, di situ nggak ada Roh Kudus. Oke? Satu Lanjut, itu Bang Ali. bukan menjadi satu, bukan ya. Dan ketiganya adalah satu, bukan berarti adalah satu. Berarti 3 itu memberi satu kesaksian yang sama, bukannya 3 menjadi Itu satu. kan terjemahan yang Anda imani sekarang. Yang saya minta original teks daripada ayat itu, apakah ada suku kata atau kata yang yang tertulis di dalam kata di situ yang saya temukan martureo itu, namun definisikan bersaksi. Nah, bersaksi martureo, terus di ayat yang lain di apanya tidak menunjukkan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Langsung ke kata lain di situ. Coba buka dulu ayat 1 Yohanes 5 nomor 7 itu. Ada nggak Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tadi? Apa bahasa daripada aslinya di situ? Nggak ada. Jadi dari mana datangnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu? Maksudnya, dari mana datangnya Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu? Kalau nggak ada di originalnya. Bukan, dia sebetulnya si Kefas itu memang orang-orang Kristen itu di situ tidak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Adanya Bapa, ya kan, Firman, dan Roh Kudus, ya di langit. Mana tertulis? Tanya di situ di dalam original itu, martureo itu tidak mendefinisikan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi karena di terjemahan kok ada Bapa, Putra, dan Roh Kudusnya, kenapa? Oke lah, sisipan ya nggak apa-apa, ya kan. Tetapi jangan sisipan itu suatu kesalahan arti. Memang ya kehilangan. Karena tidak pernah dikatakan demikian, tetapi dibentuk demikian katanya, sehingga timbul Tritunggal ini. Muncul pemahaman Tritunggal daripada ayat sisipan yang ditambah melalui pemikiran-pemikiran. Martureo itu dimaknakan bersaksi, tetapi tidak ada kata Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Namun dijadikan ada. Diadakan Bapa, Putra, dan Roh Kudusnya. Dari mana datangnya? Dari pemikiran. Nah, berarti agama Anda hasil dari pemikiran Anda sendiri. Maka di Yohanes 15, di Matius 15 nomor 1 nomor 7 sampai 9, Yesus mengatakan, manusia yang beribadah, percuma mereka beribadah kepadaku dan menyembah kepadaku, mereka mengikutkan perintah dan ajaran manusia. Mereka adalah orang-orang munafik. Bukan itu, mereka itu bukannya orang-orang Kristen, tetapi orang-orang Yahudi di bawah hukum Taurat. Itu bukan mereka orang-orang Kristen. Kan sudah jelas di situ ditambahin pikiran manusia tadi Anda akui kan? Berarti menggenapi ayat di Matius 15 nomor 7 sampai 9.
mengatakan bahwa yang beribadah tidak menuruti aturan yang sesuai yang diajarkan, melainkan penambahan daripada manusia, maka atau ajaran-ajaran manusia, maka mereka adalah orang-orang munafik. Bukan, itu bukan ditujukan kepada orang-orang Tritunggal, kepada Yahudi di bawah hukum Taurat. Anda jangan bilang itu ditujukan kepada orang-orang penganut Tritunggal. Salah itu. Semua Kristen ini berasal daripada ajaran dan pikiran manusia. Coba itulah buktinya salah satu. Saya tunjukkan sama kamu. Kenapa saya mengatakan demikian? Di dalam kekristenan, di dalam Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan, atau ada pekerjaan yang harus dikerjakan di situ, melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Pertanyaannya sama kamu, kalian beribadah di gereja, beribadah hari Minggu di gereja, itu perintah siapa? Apakah itu perintah Tuhan? Nah, jika itu adalah perintah Tuhan, tunjukkan sama saya manfaatnya pergi ke gereja itu diceritakan di mana, diperintahkan di mana, ayat berapa? Tunjukkan sama saya. Ya, saya tunjukkan ya. Di mana perintahnya beribadah? Dengar. Anda ya salah dengar. Itu bukan perintah, tetapi anjuran oleh murid-murid Yesus agar sering-sering bertemu, ya, di satu tempat. Anjuran ya, berarti pikiran manusia ya, bukan pengajaran dari Tuhan ya. Bukan perintah Tuhan, makanya kalian semua orang munafik, orang Kristen itu orang munafik semua. Munafik, Anda bilang perintah Tuhan. Karena beribadah tanpa perintah. Dengar kalian, apa itu namanya ini? Hukum Taurat. Dengar hukum Taurat itu 10 hukum Taurat ada di situ dikatakan 6 hari lamanya kamu bekerja. Beribadah hari Minggu. Dengar dulu, 6 hari sekarang lamanya yang kamu lakukan kan beribadah hari Minggu, Mauli. Kamu memuliakan Tuhan, itulah makanya pergi ke gereja untuk memuliakan Tuhan. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.